sebelumnya kita bahas. Oke. Kok nggak mau? Bentar. Masih ke loading nih laptopnya. Oke. Kita review dulu sedikit ya. Kemarin kan kita ketemu di budgeting, itu langsung bikin ramalan jualan ya, bikin anggaran jualan juga. Terus di dalam sana kita juga membuat menghitung sediaan awal, sediaan akhir gitu ya. Kemudian juga anggaran produk. Nah, di dalam anggaran produk itu ada beberapa anggaran-anggaran yang harus dihitung, yaitu ada anggaran bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Oke. Kita mulai dari pengertian bahan baku itu sendiri ya. Bahan baku itu adalah bahan langsung atau direct material, bahan mentah, atau bahan utama yang membentuk suatu produk. Bahan baku berbeda dengan bahan penolong atau bahan pembantu. Oke. Kalau bahan pelengkap atau bahan penolong itu dia hanya melengkapnya aja, tapi bukan menjadi suatu mayoritasnya. Misalnya kalau baju kan mayoritas bahannya itu kebanyakan ya kain gitu. Adapun kayak kancing kita dan lain-lainnya itu kan hanya dalam jumlah kecil ya, dan itu tidak wajib untuk diberikan kepada si baju tersebut. Jadi tergantung fashion dan modenya. Nah, kalau nggak wajib kayak gitu ya berarti dia adalah bahan pelengkap. Adapun anggaran biaya bahan baku itu adalah bahan baku dipakai, dianggarkan dalam satuan atau unit uang, atau juga bisa dalam, oh oke. WA saya pop out nggak sih di kalian? Oh enggak, oke. Bahan baku dipakai, dianggarkan dalam satuan atau unit uang disebut anggaran biaya bahan baku. Nah, nanti di akhir kita itu akan membuat anggaran bahan baku. Di sana ada satuan dalam rupiah, ada juga dalam satuan unitnya. Unitnya itu bisa satuannya ons, kilogram, gram, meter, dan lain sebagainya. Anggaran biaya bahan baku adalah kuantitas standar bahan baku dipakai atau KST dikalikan harga standar bahan. Oh, oke. Jadi kalian nanti bakal kenalan sama beberapa singkatan ya. Oh, ini enggak. Oke, oke. Sini dulu ya. Nah, untuk menghitung anggaran biaya bahan baku, itu rumusnya adalah kuantitas dikali harga. KST itu adalah kuantitas standar. Kalau HST itu adalah harga standar per unit. Ini kuantitas harga per unit gitu. Ingat aja kalau K itu kuantitas, H itu harga. Dan kalau dikalikan, itu merupakan anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku disebut juga dengan biaya bahan baku standar atau triple BST, BBBST. Jadi di bab yang ini tuh banyak banget singkatan ya. Oke, next. Tujuan penyusunan anggaran bahan baku, intinya sih untuk menyusun budget pembelian bahan baku ya. Butuhnya berapa meter, kalau kita kan ngomonginnya PT Fashionista ya. Berarti berapa meter kain yang harus dibeli untuk memenuhi semua rencana produk yang akan dihasilkan. Supaya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit juga. Kalau terlalu banyak ya mubazir, kalau terlalu sedikit apalagi. Bisa-bisa ada terjadi kemacetan proses produksi karena kekurangan bahan baku. Oke, kemudian data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan baku, rencana produksi yang tertuang dalam anggaran yang akan diproduksi, khususnya tentang jumlah dari jenis barang yang akan diproduksi. Oke, kemudian jadi jumlah bahan baku yang akan dipesan itu harus diketahui supaya kita bisa kontrol. Takutnya tadi terlalu lebih atau terlalu kurang. Karena kalau dua hal itu terjadi, maka
akan terjadi tidak efisiensi proses produksi ya. Kalau lebih dikit sih it's okay ya, tapi kalau lebihnya benar-benar jadi mubazir, terlalu banyak, bahkan seharusnya uang tersebut untuk dipakai hal yang lain, malah dipakai kain yang mau dipakai karena terlalu banyak, itu kan merugikan perusahaan. Apalagi kalau kurang. Sehingga penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku ini juga bisa menjadi controlling. Oke, tadi biaya bahan baku. Sekarang biaya bahan baku standar per unit produk atau BBBSP. Ini banyak singkatannya ya. Kadang saya juga suka lupa, tapi kalau harus di-read ya, harus dibaca lagi. Oh ya ini. Karena singkatannya banyak banget. Oke, biaya bahan baku standar per unit produk disebut BBBSP terdiri atas kuantitas tadi ya, kuantitas standar bahan baku dikali harga standar bahan baku. Adapun kuantitas standar bahan baku ini adalah taksiran sejumlah unit bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk. Kemudian, kalau HST itu harga per unit bahan baku. Jadi kalau KSBB ini dalam unit ya, kalau HST dalam rupiah, karena ini kan harga. Kita agak cepat aja ya, karena toh teorinya juga nggak terlalu rumit. Oke, ini ada rumusnya, sudah dikumpulkan ya rumus-rumus tadi yang kita bahas dari slide awal. Ada BBB, biaya bahan baku, itu adalah KST dikali HST. KST adalah kuantitas standar bahan baku yang dipakai, dan HST harga standar bahan baku per unit. Nah, beda sama BBSP. Kalau BBSP, standar per unit produk. Ada SP-nya ya. Sama dengan KSBB dikali HST. Kuantitas standar bahan baku per unit produk dikali harga standar bahan baku per unit. Jadi kalau ini tuh per unit. BBSP itu per unit. Nah, adapun untuk mencari KST itu adalah P, yaitu unit. Jadi bukan price ya, tapi unit dikali KSBB. Jadi rumus ini juga saling berkaitan satu sama lain. Makanya dari tabel 1 sampai tabel 4 itu serangkaian. Jadi kalau mau ngisi tabel 2 harus ngisi tabel 1. Kalau mau ngisi tabel 4 harus ngisi tabel 1, 2, 3. Oke, ini sudah mulai soal ya. Ntar saya mau ganti dulu soalnya karena kemarin saya salah ketik. Ntar saya cek dulu. 1,5. Oke, kita masih meneruskan soal dari bab awal ya. Itu masih PT Fashionista. Untuk memproduksi pakaian diperlukan bahan baku kain katun dan kain denim. Ceritanya, untuk membuat seluruh pakaian yang ada di PT Fashionista itu ada 2 jenis kain aja, yaitu ada kain katun dan denim. Nah, ini adalah KSBB-nya, yaitu kuantitas standar bahan baku. Untuk kemeja, itu membutuhkan 1 meter kain katun dan 0,5 kain denim. Adapun kaos, 1 meter kain katun plus 0,25 meter kain denim. Untuk jaket, nah yang terbalik ya, kain katunnya yang sedikit, ditambah kain denim 1,5 meter. Ini sudah ketentuan, sudah disoal lah. Jadi, udah diketahui standar KSBB-nya. Oke, selanjutnya kita menghitung HST atau harga standar per produk. Per unit ya. Ini ceritanya ada harga beli bahan baku. Kalau untuk beli katun 100 meter, itu perusahaan harus membeli seharga 1.950.000. Kalau kain denim 100 meter harganya lebih mahal, yaitu 2.950.000. Ongkos angkutnya sama 100.000, 100.000. Nah, dikurangi ada diskon 50.000. Jadi ini harga beli bahan baku ditambah ongkos angkut dikurangi
diskon ya. Jadi harganya adalah untuk katun Rp2.000.000 per 100 meter dan untuk denim Rp3.000.000 per 100 meter. Nah, kita pengen tahu kalau per meternya berapa. Karena kan hitungannya meter ya, per meter gitu. Jadi kita pengen tahu per meternya berapa. Oke, kita hitung sesuai dengan ditulis ya dengan rumus sebagai berikut. Harga standar bahan baku untuk kain katun per meternya, per unit per meter, itu adalah Rp2.000.000 dibagi 100. Kenapa dibagi 100 meter? Karena ininya per 100 meter. Kita pengen tahu hitungan kain per meternya. Jadi dibagi 100 meter. Kalau ini ceritanya 50 meter juga berarti ini dibagi 50 gitu lah ya. Pokoknya kita pengen tahu per meternya itu berapa. Untuk denim juga sama, ini kan keseluruhan ya, 3 juta itu untuk 100 meter. Kita pengen tahu 1 meternya berapa, ya berarti 3 juta dibagi 100 meter. Sama dengan, kita tahu nih harga standar kain per meternya. Kalau kain katun itu harganya Rp20.000 per meter, kalau kain denim itu Rp30.000 per meter. Nah, Rp20.000 per meter dan Rp30.000 per meter ini adalah HST atau harga standar. Next. Kalian kalau nggak usah nyatet ya, nanti aja pas boleh sih kalau kalian kecepatan jet nulisnya nggak apa-apa, cuman kalau sekiranya mengganggu konsentrasi mah nanti aja, karena saya upload lagi di YouTube, terus apa ya, ini aja, nyimak aja dulu. Oke, kemudian kita akan menghitung tabel yang pertama. Tabel yang pertama, BBSP. Untuk menghitung BBSP, ini ya, mungkin kalian lupa BBSP. Nah, BBSP lewat. Nah, BBSP yang ini ya, BBSP itu adalah biaya bahan baku standar per unit dengan rumus kuantitas standar bahan baku per unit dikali harga standar bahan baku per unit. Kuantitas kali harga. Oke. Bentar. Saya kosongin dulu nih di sini. Ini tabel yang pertama, jadi nanti kita akan bikin sekitar 4 tabel ya, dan saling berkesinambungan satu sama lain. Ini adalah tabel BBSP, diketahui jenis pakaiannya, ditulis produknya apa, kemudian bahan bakunya apa, kan ada 2, kain katun dan kain denim, kemudian kita beberkan, gitu. Karena BBSP itu butuh KSBB dan HST, maka kita gambarkan kolomnya, kolom KSBB, HST, dan BBSP. Untuk KSBB kan sudah ada di soal ya. Mungkin lupa juga, saya tarik lagi soalnya. Bentar. Ini laptopnya lemot sekali. Oke, ini ya dari soal. Ini KSBB, standar kuantitas, untuk bikin satu produk. Untuk kemeja, butuh 1 meter kain katun, berarti tulis 1 meter, plus 0,5 denim, ditulis 0,5 meter denim. Jadi ini ada 2 ya, ada kain katun, ada kain denim. Untuk kaos 1 meter kain katun dan 0,25 meter kain denim. Untuk jaket 0,5 meter kain katun dan 1,5 meter kain denim. Nggak apa-apa ya, walaupun agak besar. Ini bikin baju 2 meter. Anggaplah ini untuk ukuran yang jumbo banget gitu lah ya. Oke, jadi untuk KSBB dari soal ya. Saya delete. Berikutnya HST. Untuk HST kan sudah diketahui ya, harga standar per unitnya. Nah, ini kita udah tahu nih, untuk 1 meter kain itu untuk kain katun 20.000, untuk kain denim 30.000. Tinggal dimasukkan. Aduh. Nah, ini tinggal dimasukkan karena kain katun semuanya sama ya, harga 20.000, jadi baik kemeja, kaos pun jaket, harga HST-nya sama.
yang dibawa ke sekolah. Oke, saya mute aja ya, mungkin kepencet. Untuk HST itu 30.000 kain denim. Jadi kain denim kan harga standarnya 30.000 per meter. Jadi dimasukkan ke sini. Udah, untuk BBSP kan dikalikan. Jadi 1 meter dikali 20.000 berapa? 20.000 ya. Ini juga 1 meter dikali 20.000 sama dengan 20.000. Kalau ini berapa? 0,5 meter dikali 20.000? 10.000. Oke, BBSP untuk kain denim 0,5 meter kali 30.000? 15.000. 15.000. Untuk yang ini 0,25 meter kali 30.000? 7.500. 7.500. Kalau yang ini? 45. Bentar, saya pakai rupiah aja ya. Takutnya disangka unit gitu. Karena ini mah uang. Satuannya rupiah. Oke. Kalau sudah menghitung BBSP untuk 2 kain, selanjutnya kita jumlahkan BBSP kain katun dan kain denim. Yaitu 20.000. Saya pakai warna kali ya untuk jumlah. Nah ini. Oke. 20.000 ditambah 15.000. 35.000. Terus 20.000 tambah 7.500. 27.500. Kalau yang ini 10.000 ditambah 45.000. 55.000. Sip. Udah, ini untuk tabel yang pertama. Mudah ya. Kalau misalnya kalian sudah ngeprint kertas yang kosong itu, enak ya, tinggal langsung ditulis aja, ikutin. Kalau sudah menghitung tabel 1, bentar, nge-lag lagi nih laptopnya. Oke, anggaran bahan baku dipakai. Anggaran bahan baku dipakai dapat disusun dalam satuan barang ataupun juga satuan rupiah. Anggaran bahan baku dipakai yang disusun dalam satuan uang disebut anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku disusun berdasarkan anggaran bahan baku dipakai dalam unit atau kuantitas standar bahan baku dipakai. Oke. Ini yang bakal dipakainya lah gitu. Kalau tadi kan kita cuma ngitung standarnya segini loh kalau bikin baju. Nah, sekarang kita mau tahu berapa sih yang bakal kita pakai si bahan bakunya. Nah, kita harus melihat dulu jumlah yang akan kita rencanakan di anggaran produk. Ini soalnya nyambung ya dari bab-bab awal kemarin, mungkin kalau kalian masih ingat. Di triwulan 1 ada 40 pieces, triwulan 2 42, triwulan 3 44, dan triwulan 4 46. Pieces ini masih nyambung sama soal yang kemarin. Jadi untuk menghitung kuantitas standar bahan baku yang dipakai, itu harus melihat anggaran produk yang akan diproduksi. Oke. Ini tabel 2, yaitu tabel KSBB. Cara menghitungnya juga sama, cukup mudah. Ini ada jenis pakaian, kemudian karena dibagi per triwulan, maka ininya juga dibagi per triwulan. Di sini ada kolom produk, di sini juga ada kain katun, kain denim. Oke, kita masukkan dulu yang produk ya. Untuk kolom produk ini diisikan sesuai dengan anggaran. Bentar. Anggaran untuk triwulan 1 dulu ya. Untuk kemeja ada 16, kaos 14, jaket 10. Masukkan. 16, 14, 10. Jumlahnya 40 ya. Kemudian triwulan 2
Triwulan 2. Kemejanya 17, kaosnya 15, jaketnya 10. 17, 15, 10. 17, 15, 10. Totalnya 42. Berikutnya triwulan 3. 18, 15, 11. Kebejanya 18, kaosnya 15, jaketnya 11, jumlahnya 44. Oke, 18. Ini contekannya ya. 18, biar ngecek betul atau enggak. 15, 11. Totalnya tadi 44 ya. Terus triwulan 4. Kemeja 18, kaos 16, jaket 12. Totalnya 46. 18, 16, 12. 18, 16, 12. Totalnya 46. Totalnya tadi 172. Oke, familiar lah ya dengan angka 172. Berikutnya, untuk mengisi KSBB, itu ada di soal yang tadi, kuantitas standar bahan baku. KSBB itu ini. Nah, ini KSBB. Kemeja 1 meter dan 0,5 meter, kaos 1 meter kain katun dan 0,25 meter kain denim, jaket 0,5 meter kain katun dan 1,5 meter kain denim dimasukkan. Kita copy aja tuh ya. Oke, di sini. Kemeja, karena sudah satuannya meter ya, jadi 1 aja. 1 dan 0,5 meter kain denim. Di sini 0,5. Jadi untuk semua yang kemeja itu kita copy. Kenapa nggak di Excel ya? Nanggung lah. Soalnya perhitungan sederhana sih. Jadi it's okay. Nah ini untuk kemeja ya. Untuk kaos 1 meter kain katun dan 0,25 denim. Nah, ini juga kita samakan ya. Tiap triwulan kan sama. Untuk jaket 0,5 meter kain katun dan 1,5 kain denim. Ini juga disamakan semua. Ini kalau offline kayaknya kita mau kaburu. Kelas-kelasnya juga udah mulai pada dipakai ujian. Udah ya? Oke. Kalau ini nggak usah dijumlahkan ya. Lanjut KST meter. Untuk KST meter adalah mengkalikan. Ini, P kali KSBB. Jumlah produknya dikali satuan meternya berapa? Satuan meter. Dikali kuantitas standarnya. Kita kan mau bikin 16 kemeja nih. Jadi butuh berapa meter kain katun dan berapa meter kain denim. Tinggal dikalikan aja. 16 kali 1. 16. Ngeheng nih. Oke. Kemudian untuk denim. 16 kali 0,5. 8 ya. Kemudian untuk KST kaos, ada 14 pieces produk, dikali 1 meter kain katun, ada 14 meter kain katun. Kemudian untuk kain denimnya, untuk kaos butuhnya cuma 0,25. Jadi 0,25 dikalikan 14. Berapa? 3,5. Sip. Satu lagi. Selanjutnya kalian isi sendiri ya. Untuk jaket 10 kali 0,5 berapa? 5. 5. Kalau yang ini 1,5 dikali 10. 15. Silahkan dikerjakan. Bentar ya, saya ke sini dulu. Sok sambil silahkan dikerjakan dulu. Di full kan.